Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semua, apa kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Pada hari ini untuk yang pertama kalinya kita bertemu di pembelajaran matematika walaupun secara virtual atau daring, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita untuk terus dan ingin belajar. Dan tentunya yang Bapak harapkan anak-anakku semua bisa nyaman dan betah belajar di MTS Negeri 3 Majalengka ini. Izinkan anak-anakku sebelum kita mulai pembelajarannya, Bapak memperkenalkan diri. Nama Bapak yaitu Wartono, asal tempat tinggal dari Desa Ampel, Kecamatan Ligung. Di sini di MTS ini Bapak dipercaya mengajar matematika di kelas 7 dan sebagai tugas tambahannya Bapak diberikan tugas untuk menjadi pembina pramuka. Ya, baik anak-anakku semua, agar waktunya lebih efisien dan tidak banyak terbuang, langsung saja kita mulai pembelajarannya. Mohon disimak dengan sebaik-baiknya video ini agar semuanya bisa lebih paham, dan Bapak yakin bahwa matematika itu adalah pelajaran yang mudah dan menyenangkan. Oke, baik kita mulai saja pembelajarannya dan mohon disimak dengan sebaik-baiknya video ini. Baik anak-anakku yang Bapak banggakan, kita mulai saja untuk pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Untuk belajar matematika di awal pertemuan kita ya, kita awali dengan membahas bab 1 ya anak-anakku, tentang bilangan bulat nih. Nah, dari materi bilangan bulat ini yang akan kita bahasnya terlebih dahulu cara membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Nah, caranya seperti apa? Mohon disimak baik-baik ya video ini biar nanti semuanya bisa mengerjakan soal-soal yang akan Bapak berikan di akhir pertemuan atau di pertemuan yang akan datangnya. Oke, kita mulai saja pembelajarannya. Baik anak-anakku yang Bapak banggakan, sebelum kita mengerjakan soal-soal tentang bilangan bulat, terlebih dahulu nih kalian harus paham betul apa itu bilangan bulat. Nah, di sini bilangan bulat itu adalah bilangan bulat bukan berarti kumpulan atau himpunan bilangan yang bentuknya bulat ya, bukan seperti itu pengertiannya. Tetapi nih, bilangan bulat itu adalah nilainya yang bulat. Jadi bukan bilangannya yang berbentuk bulat, bukan, tapi nilai bilangannya itu bulat. Nah, bilangan bulat terdiri dari bilangan cacah dan bilangan bulat negatif. Nah, kemudian bilangan cacah itu seperti apa nih? Jadi ada yang disebut dengan bilangan bulat itu bilangan cacah, ada bilangan positif, ada bilangan negatif nantinya. Nah, satu-satu kita bahas ya. Bilangan bulat itu terdiri dari bilangan cacah dan bilangan bulat negatif. Nah, di sini bilangan cacah sendiri merupakan himpunan bilangan yang terdiri dari bilangan 0 dan bilangan bulat positif. Simpelnya seperti ini. Bilangan cacah itu adalah bilangan yang dimulai dari angka 0 dan bertambah 1. Ya, jadi angka 0 bertambah 1 itu dinamakan bilangan cacah. Nah, jadi bilangannya 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ini disebutnya bilangan cacah. Kemudian ada lagi jenis dari bilangan bulat itu adalah bilangan bulat positif. Nah, bisa juga disebutnya itu adalah bilangan asli nih, bilangan bulat positif. Nah, bilangannya seperti apa? Bilangan bulat positif disebut bilangan asli adalah bilangan yang diawali dari angka 1 dan bertambah 1. Nah, seperti ini. Jadi 1 bertambah 1 jadi 2, bertambah 1 jadi 3, bertambah 1 jadi 4, bertambah 1 jadi 5, dan seterusnya. Nah, kemudian selain bilangan cacah dan bilangan bulat positif, ada juga jenis dari bilangan bulat itu adalah bilangan bulat negatif. Nah, jadi kebalikannya ya. Tadi positif, sekarang negatifnya. Nah, apa itu bilangan bulat negatif? Bilangan bulat negatif merupakan himpunan bilangan bulat yang bernilai negatif. Bilangannya seperti ini ya. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Nah, ini disebutnya bilangan bulat negatif. Nah, seperti ini ya anak-anakku. Kalau misalkan kita buat dalam bentuk garis bilangan ya. Nah, dari garis bilangan ini yang dinamakan bilangan bulat sebetulnya ya. Garis bilangan ini disebutnya bilangan bulat. Nah, bilangan bulat itu terdiri dari ya, ada bilangan 0 nih yang ini ya.
Kemudian ke kiri dari 0, yang ini ke kiri dari 0 berarti disebutnya itu bilangan bulat negatif. Nilainya semakin kecil ya. Bapak ulangi. Nah, dari titik 0 ini ya ke kiri berarti dari garis bilangan ini apabila ke kiri bilangan bulat ini dinamakan bilangan bulat negatif. Nilainya semakin ke kiri itu nilainya semakin kecil. Kemudian dari garis bilangan ini kalau bilangannya semakin ke kanan ini dinamakan bilangan bulat positif. Maka nilainya pun semakin besar. Jadi kebalikannya ya. Kalau bilangan negatif semakin ke kanan walaupun angkanya semakin besar nilainya semakin kecil. Kemudian bilangan bulat positif semakin ke kanan angkanya semakin besar nilainya pun semakin besar. Nah jadi dari mulai angka 0 ini apabila ke kanan itu disebutnya bilangan cacah ya yang tadi Bapak jelaskan. Kemudian apabila dimulainya dari angka 1 dari yang ini ke kanan itu disebutnya bilangan asli nantinya ya. Kita bahas ya bilangan bulat cacah, kemudian bilangan asli, kemudian bilangan negatif seperti apa. Nah, seperti ini nih kalau misalkan kita buat tabelnya, bilangan bulat itu terbagi menjadi bilangan negatif, kemudian bilangan 0 dan bilangan positif. Nah, ini kita rangkum dari garis bilangan tadi ya. Sebuah garis bilangan jadi semakin ke kiri bilangan negatif, di tengah-tengahnya bilangan 0 dan semakin ke kanan itu disebutnya bilangan positif. Kalau kita bagi bilangan negatif ini anak-anakku terbagi menjadi 2 ya, yaitu bilangan negatif genap dan juga bilangan negatif ganjil. Nah, jadi ada bilangan genap, ada bilangan ganjil, tapi tentunya nilainya yang negatif karena bagian dari bilangan negatif, yaitu bilangan genap negatif misalkan negatif 2, negatif 4, negatif 6, negatif 8, negatif 10 dan seterusnya. Kemudian bilangan ganjil negatif berarti negatif 1, negatif 3, negatif 5, negatif 7, negatif 9 dan seterusnya. Apa itu bilangan genap? Bilangan genap itu adalah bilangan yang habis dibagi 2. Nah, sedangkan bilangan ganjil adalah bilangan kebalikannya yang tidak habis dibagi 2. Nah, kemudian setelah bilangan negatif terbagi menjadi 2, nah kita petakan lagi dari bilangan 0 dan bilangan positif itu kita turunkan menjadi bilangan cacah kalau digabungkan. 0 dengan bilangan positif yang tadi ya menjadi bilangan cacah. Jadi bilangan cacah itu bilangan yang dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4, dan 5 kemudian seterusnya. Nah, dari bilangan cacah kita turunkan kalau 0-nya kita hilangkan itu akan menjadi bilangan asli. Nah, bilangan asli seperti apa? Bilangan asli dimulainya dari angka 1 dan bertambah 1. Jadi misalkan 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya terus bertambah 1 itu disebutnya bilangan asli. Jadi di sini kita ulangi bilangan cacah itu bilangan yang dimulai dari angka 0 dan bertambah 1. Kemudian bilangan asli dimulainya dari angka 1 dan bertambah 1. Nah di sini bedanya antara bilangan cacah dan asli ada 0-nya, di bilangan asli tidak ada 0-nya. Nah, dari bilangan asli ini, anak-anakku, dapat kita bagi lagi bilangan asli dari 1 sampai berapa bilangannya, ya. Kita turunkan ada yang disebut dengan bilangan genap positif, karena di sini dari bilangan positif ya awalnya. Jadi bilangan asli diturunkan jadi bilangan genap positif, yaitu bilangan yang habis dibagi 2, misalkan 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Kemudian ada yang disebut dengan bilangan ganjil, kebalikan yang tadi, bilangan yang tidak habis dibagi 2. Kemudian ada juga yang disebut dengan bilangan prima. Nah, ini bilangan prima ini tentunya kalian semua pernah belajar di SD atau MI masing-masing dulunya. Biasanya bilangan prima ini digunakan untuk mencari pohon faktor ya, waktu di SD. Yaitu mencari KPK dan EPB biasanya. Nah, bilangan prima itu apa? Bilangan prima itu adalah bilangan ya, bilangan yang hanya bisa dibagi oleh 1 dan bilangan itu sendiri.
Diulangi, bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi satu atau hanya bisa dibagi oleh bilangan itu sendiri. Nah, jadi 2 hanya bisa dibagi 1 dan 2, ya, tidak bisa dibagi bilangan yang lain. 3 juga sama, hanya bisa dibagi 1 dan hanya bisa dibagi 3-nya saja. 5 pun sama, 7 pun sama, 11 pun sama, dan seterusnya. Jadi, apabila ada bilangan yang hanya bisa dibagi 1 dan bilangan itu sendiri, maka itu disebutnya bilangan prima. Kemudian, yang berikutnya ada yang disebut dengan bilangan komposit. Bilangan komposit itu apa? Kebalikan dari bilangan prima nih anak-anakku. Kebalikannya bilangan prima. Kalau tadi yang hanya bisa dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, kalau bilangan komposit berarti bilangan yang bukan bilangan prima, ya. Selain bilangan prima berarti masuknya ke bilangan komposit. Di sini 2, 3, 5, 7, 11 berarti bilangan kompositnya 4, 6, 8, 10, 12 dan seterusnya. Nah, seperti itu. Untuk pemetaan dari bilangan bulat ini mudah-mudahan untuk awal pertemuan ini ya kita pahami dulu pengertian dan juga jenis dari bilangan bulat. Oke, kita mulai masuk ke cara untuk menentukan, mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat. Seperti ini ya caranya. Nah, di sini anak-anakku, misalkan untuk mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat, tentunya kita harus pahami dulu nih. Mengurutkan bilangan bulat berarti menuliskan bilangan bulat tersebut secara urut dari yang nilainya terkecil menjadi yang nilainya terbesar atau kebalikannya dari yang terbesar menjadi yang terkecil. Itu cara untuk mengurutkan. Kemudian untuk membandingkan bilangan bulat nih. Untuk membandingkan bilangan bulat artinya menentukan apakah suatu bilangan bulat itu memiliki nilai lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan bilangan bulat yang lain. Nah, caranya untuk membandingkannya, kita misalkan nih, A dan B itu merupakan bilangan bulat. Misalkan nih, A dan B-nya merupakan bilangan bulat ya. Nah, jika A lebih besar dari B, maka bisa kita tulis A lebih besar dari B. Nah, ini tandanya dengan seperti ini ya. Tandanya. Jadi kalau misalkan tandanya ke kanan, menghadapnya seperti ini, dibacanya lebih besar. Nah, jika A lebih kecil dari B, maka lambangnya A lebih kecil dari B. Berarti menghadapnya ke sebelah kiri. Jadi kalau menghadapnya ke kanan yang ini berarti lebih besar. Kalau menghadapnya ke kiri yang ini berarti lebih kecil. Tapi apabila A dan B itu sama dengan atau nilainya sama, ya maka ditulisnya seperti biasa ya. Kita sudah umum nih dikenali A sama dengan B. Nah, jadi ada tiga lambang yang harus kita kenali untuk menentukan perbandingan bilangan bulat. Oke, kita coba ke contohnya ya. Satu buah soal di awal pertemuan ini sebagai pemanasan lah ya, sebagai pemanasan agar semuanya menjadi lebih tertarik untuk belajar matematika di materi-materi yang selanjutnya. Kita coba ya anak-anakku, ini ada sebuah soal nih. Bandingkan dan urutkan bilangan negatif 3, 8, 13, 15, dan 1 dari yang terkecil ke yang terbesar. Jadi tugas kalian membandingkan dulu yang mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil. Kemudian kalau sudah tahu, kita urutkan bilangannya dari yang terkecil ke yang terbesar. Bagaimana caranya? Nih, kita gunakan garis bilangan untuk lebih mempermudah. Ya, nah di sini garis bilangan patokannya dari sini ya anak-anakku, dari bilangan 0 nih, dari bilangan 0 patokannya dari sini, dari tengah-tengah, dari bilangan 0 kita masukkan negatif 3, nih negatif 3 ya, kita masukkan bilangannya di sini, negatif 3, kemudian 8, berarti karena ini positif berarti ke sebelah kanan ke sini ya, 8, kemudian 13 juga positif, berarti masih ke sebelah kanan ke sini, 13. Kemudian ini negatif 15. Nih, negatif 15. Artinya kalau negatif berarti ke sebelah kiri ya, ke sini berarti. Negatif 15, ini yang ini bilangannya. Kemudian positif 1. Nah, berarti di sini bilangannya. Nah, ini ya, dengan garis bilangan.
Nah, seperti yang Bapak jelaskan tadi bahwa dalam garis bilangan apabila bilangan negatif ya semakin ke kiri, semakin jauh bilangan negatif, nilainya itu semakin kecil. Nah, kebalikannya kalau bilangan positif semakin ke kanan atau semakin jauh bilangan positif itu, maka nilainya semakin besar. Nah, jadi dapat kita simpulkan nih, ternyata negatif 15 terletak jauh di sebelah kiri. Nah, di sini ya, negatif 15 itu terletak jauh di sebelah kiri dan positif 13 yang ini ya terletak jauh juga di sebelah kanan. Ini patokannya dari 0 ya, patokannya. Maka kalau kita buat urutan perbandingannya berarti, nah ini nih, kita mulai dari sini ya, negatif 15 lebih kecil. Nah, kalau tandanya kan begini ya, kalau ke kiri berarti lebih kecil dibacanya. Kalau ke lebih besar berarti tandanya ke kanan. Berarti negatif 15 lebih kecil dari negatif 3, ini urutannya ya ke sini. Kemudian lebih kecil lagi dari positif 1, lebih kecil dari 8, lebih kecil lagi dari 13. Nah, jadi kalau kita baca ulangi, negatif 15 itu lebih kecil dari negatif 3 dan negatif 3 lebih kecil dari positif 1. Positif 1 lebih kecil dari positif 8 dan positif 8 lebih kecil dari positif 13. Maka dari perbandingan itu kita bisa simpulkan nih anak-anakku, urutan bilangan tersebut dari yang terkecil berarti kita urutkan saja. Berarti ini urutan bilangan yang terkecilnya ya, negatif 15, negatif 3, positif 1, positif 8, positif 13. Atau biasanya kalau bilangan positif tidak usah disebut kata positifnya. Berarti negatif 15, negatif 3, 1, 8, dan 13. Nah, ini hasilnya. Seperti itu pertemuan singkat kita ya untuk membahas tentang bilangan bulat. Lebih lengkapnya, lebih jelasnya akan kita lanjutkan di pertemuan yang kedua, di pertemuan yang selanjutnya ya. Ini hanya sebagai perkenalan ya, pembukaan untuk belajar matematika di pertemuan-pertemuan yang selanjutnya walaupun tentang selama pandemi COVID-19 menggunakan cara virtual atau daring. Oke, sekian dulu anak-anakku untuk pertemuan kali ini. Kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang untuk membahas soal-soal yang lebih dalam lagi di pelajaran matematika. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan selalu patuhi protokol kesehatan. Sampai ketemu lagi dan diakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.